Heidegger bilang, we desire truth, why we shall be concerned with the truth. Kita berhasrat pada kebenaran. Masalahnya, memangnya kenapa kita harus peduli pada kebenaran? Jadi, perjalanan panjang filsafat yang mempertanyakan apa itu kebenaran, bagaimana mencapainya, dan untuk apa setelah itu dicapai, itu dipatahkan oleh pertanyaan filosofis Nietzsche dan Heidegger. Memangnya ada apa dengan kebenaran? Mengapa kita harus peduli? Gitu. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada sesi kali ini saya hendak berbicara tentang kebenaran. Mengapa manusia butuh kebenaran? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya hendak melansir lebih lanjut 4 mazhab umum kebenaran. Jadi, secara umum, kebenaran di dunia ini terpola kepada 4 mazhab. Mazhab pertama itu koherensi, yang mendefinisikan kebenaran itu sebagai hubungan logis antar berbagai premis dari kebenaran itu sendiri. Contoh sederhananya misalkan semua manusia akan mati. Udin adalah manusia, jadi Udin akan mati. Nah, pengetahuan dalam kalimat tersebut bersifat benar karena ada urutan logis, ada kesinambungan logis di dalamnya, bahwa semua manusia akan mati. Udin itu manusia, maka risikonya Udin akan mati gitu. Itu contoh sederhana dari mazhab koherensi yang memandang kebenaran itu sebagai kesinambungan dan ketersambungan logis antar berbagai premis yang membangunnya. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab korespondensi, yang mengartikan kebenaran itu sebagai kesesuaian pengetahuan dengan kenyataan, kesesuaian data dengan fakta. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta, maka itu tidak benar. Misalkan saya contohkan sederhana. Dulu pada masa primitif gitu, intinya pramodern, perempuan itu dianggap sebagai tentara setan yang tentunya akan menebar mara bahaya bagi manusia. Maka dalam rangka menangkal mara bahaya setan melalui perempuan, kemudian perempuan itu harus memakai jimat di lehernya, di telinganya, di lengannya, dan beberapa anggota tubuh yang lain. Ternyata seiring berkembangnya zaman, mitos tersebut tidak sesuai kenyataan. Akhirnya, barang-barang yang awalnya disematkan ke tubuh perempuan sebagai jimat berubah status sebagai perhiasan, seperti anting, kalung, gelang, dan sebagainya. Itu dulu adalah mitos bahwa hal tersebut jimat untuk menangkal mara bahaya setan melalui perempuan. Tapi yaitu dengan adanya mazhab korespondensi itu tidak benar, akhirnya ya sudah berubah status jadi perhiasan. Kemudian mazhab yang ketiga itu pragmatisme, yang mengartikan kebenaran itu dari segi seberapa bermanfaat bagi manusia. Jadi kebenaran bisa dianggap benar kalau dia bermanfaat bagi manusia. Itu pragmatisme. Nah, Amerika ini merupakan penganut utama mazhab pragmatisme. Sehingga wajar Amerika itu teknologinya sangat canggih dan juga di sisi lain budaya hedonisnya juga sangat kuat. Nah, kalau dalam ranah filsafat, dekonstruksi Derrida, dekonstruksi itu kan pandangan filosofis bahwa semua makna diizinkan dalam suatu teks. Karena memang tidak ada satupun makna yang berhak dianggap absolut sebagai satu-satunya makna dari suatu teks. Oleh Richard Rorty, filsuf Amerika, itu dikritik. Ya, kalaupun begitu, apa gunanya gitu? Mempersilahkan semua makna. Tidakkah itu bikin kita puyeng, mumet, amburadul, dan sebagainya. Nah, kritik Rorty terhadap Derrida itu sebenarnya berangkat dari alam pikiran kawasannya, itu Amerika, yaitu pragmatisme, yang mendasarkan kebenaran itu pada seberapa bermanfaat ya. Kemudian yang keempat itu religiusisme, itu agama gampangnya. Jadi kalau dalam agama itu kebenaran adalah seberapa sesuai dengan ajaran agama. Kalau dalam Islam seberapa sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya untuk konteks Islam ini, Nasr Hamid Abu Zaid, pemikir muslim asal Mesir, menyebut peradaban Islam itu sebagai hadharatun nafs, peradaban teks. Karena rancang bangun peradaban Islam selalu mengacu kepada Quran dan hadis. Jadi selama itu sesuai dengan Quran dan hadis, selama itu pula ada rekomendasi untuk membangun peradaban. Sebaliknya kalau tidak sesuai maka tidak dipersilakan. Nah, itu secara umum mazhab kebenaran, meskipun masih banyak varian lain, dan 4 mazhab ini juga terpecah kepada berbagai varian.
Tetapi inti pembahasan sekarang bukan tentang apa saja kebenaran, tetapi mengapa manusia butuh kebenaran. Filsuf pertama yang mempertanyakan ini adalah Friedrich Nietzsche. Misalkan dalam bukunya Beyond Good and Evil, Prelude to the Philosophy of Future, melampaui baik dan jahat, baik dan buruk, pengantar menuju filsafat masa depan. Dia menyatakan para filsuf, agamawan, dan saintis mencari kebenaran ini dan itu, memegangnya kuat-kuat, tapi masalahnya ada apa dengan kebenaran? Nah, hal yang sama diajukan oleh Martin Heidegger, filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Nietzsche. Keduanya memang sama-sama Jerman. Heidegger bilang, we desire truth, why we shall be concerned with the truth. Kita berhasrat pada kebenaran. Masalahnya, memangnya kenapa kita harus peduli pada kebenaran? Jadi, perjalanan panjang filsafat yang mempertanyakan apa itu kebenaran, bagaimana mencapainya, dan untuk apa setelah itu dicapai, itu dipatahkan oleh pertanyaan filosofis Nietzsche dan Heidegger. Memangnya ada apa dengan kebenaran? Mengapa kita harus peduli? Nah, berhadapan dengan pertanyaan ekstrim ini, Nietzsche itu sampai pada kesimpulan bahwa ternyata di balik kehendak manusia secara mati-matian untuk mencapai kebenaran, terdapat psikologi the will to power, kehendak untuk kuasa. Bagaimana maksud kehendak untuk kuasa ini? Nah, pernyataan ini, pemaknaan dan kesimpulan Nietzsche ini dipahami oleh setidaknya dua kutub yang berlawanan. Kutub pertama ini kutub yang paling terkenal sekaligus paling traumatik dalam sejarah, yaitu kutubnya Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Keduanya memahami the will to power itu sebagai kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menaklukkan, menguasai, menindas, dan sebagainya. Makanya Hitler itu melalui Nazi di Jerman, dia membantai 6-7 juta orang Yahudi, menyerang beberapa negara Eropa yang kemudian memicu perang dunia. Benito Mussolini di Italia melalui fasismenya memerintah rakyatnya secara diktator. Itu berangkat dari pemahaman mereka terhadap the will to power-nya Friedrich Nietzsche sebagai kehendak untuk menguasai. Tetapi di lain pihak, Asetyo Wibowo melalui bukunya Gaya Filsafat Nietzsche menyatakan bahwa the will to power itu artinya the will to force, kehendak untuk berdaya. Artinya begini, sebenarnya di balik psikologi setiap orang yang mencari kebenaran, entah agamawan, filsuf, saintis, atau manusia lain pada umumnya, ada psikologi ingin ketenangan, ingin berdaya. Karena dia tidak sanggup menghadapi kompleksitas, kerumitan, keruwetan, kememutan, dan kesamaran dan serta ketidakjelasan hidup, akhirnya mereka butuh satu hal yang dianggap paten, dianggap benar sebagai pegangan untuk menenangkan diri. Makanya di titik ini Nietzsche mengkritik bahwa sebenarnya mereka itu lemah, karena mereka tidak mampu berselancar dalam gelombang kehidupan. Sehingga kemudian mereka menjatuhkan diri pada apa yang dianggap benar. Dan apa yang dianggap benar itu secara umum Nietzsche menyebutnya sebagai hinterwell, dunia di luar sana. Artinya dunia yang dianggap mapan dan dunia itu dijadikan pegangan untuk menghadapi dunia kenyataan. Termasuk juga dijadikan harapan mengapa dia meniti kenyataan di dunia ini. Nah, persis di titik itu Nietzsche mengkritik God is dead, Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati itu maksudnya Tuhan dalam konsepsi agama atau apapun yang kita absolutkan layaknya Tuhan, baik itu ide dan secara umum disebut ide fixe, ide yang terfiksasikan, terpejalkan, terbakukan, terkakukan, itu semua sebenarnya sudah mati, mengingat kenyataan itu selalu tidak bisa kita pangkas menjadi satu konsepsi yang mapan. Dan di buku lain, Nietzsche melalui bukunya The Gay Science menyatakan begini, God is dead, but given the way people are, there may still be caves in which they show his shadow, and we must defeat his shadow as well. Tuhan sudah mati, tetapi jika melihat keadaan manusia, masih ada gua di mana manusia itu masih melihat bayangan Tuhan. Lalu kita harus bagaimana? We must defeat his shadow as well. Kita juga harus membunuh bayangannya juga. Di situ Nietzsche menggambarkan gua itu terinspirasi dari analoginya Plato yang menggambarkan manusia dalam mencari kebenaran itu ibarat manusia yang terbelenggu dalam gua. Dia hanya menatap pantulan cahaya dan bayang-bayang di dinding gua, sedangkan dia hanya menghadap situ, padahal cahaya ada di belakang. Nah, dari situ Nietzsche menggambarkan bahwa
segala yang terabsolutkan maupun bayangan tentang segala yang terabsolutkan itu harus kita bunuh, karena memang kenyataan tidak bisa kita pejalkan pada satu konsepsi yang mapan gitu. Tetapi Nietzsche juga memaklumi memang manusia pada akhirnya harus begitu. Kenapa? Karena dia butuh obat untuk menenangkan diri, karena kenyataan terlalu rumit untuk dipahami. Akhirnya harus ada satu yang dianggap sakral, keramat, tak terbantahkan, entah agama, filsafat, sains dan sebagainya. Pada akhirnya itu sebenarnya kalau meminjam bahasanya Karl Marx itu adalah opium, obat penenang, membuat kita terlena, candu dan sebagainya. Ya memang pandangan Nietzsche ini sangat radikal, ekstrim dan kontroversial, sehingga F. Budi Hardiman, filsuf Indonesia, menyebut pemikiran Nietzsche itu sebagai subjektivis yang mengerucutkan kebenaran hanya kepada orangnya, subjektivis, tergantung subjeknya, tergantung orangnya, atau dalam istilah lain perspektivis, kebenaran itu tergantung siapa yang memandangnya. Artinya dengan demikian kebenaran itu tidak ada, kebenaran itu hanyalah subjektif atau intersubjektif, kesepakatan suatu kelompok. Ya memang ini pandangan yang sangat radikal, tetapi yang harus kita sadari, pandangan Nietzsche itu bukan satu-satunya yang paling benar tentang kebenaran. Masih ada pandangan lain yang bisa kita adopsi dalam rangka menyublimasi pemahaman dan mendewasakan sikap kita terhadap kebenaran. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.